Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 24 Juni 2026 nih. Oke, langsung aja kita mulai deh teman ya. Kita bahas dari saham Trin nih Kak. Nah, jadi untuk saham Trin ini teman ya, secara garis besarnya dia ini masih bergerak di dalam trend bearish ya. Dan di daily time frame nih temen ya, di sini ada garis kuning ya. Jadi pada intinya selagi garis kuningnya tidak dijebol ke atas ke apapun itu, saham Trin ini masih bergerak di dalam trend bearish. Nah, jadi kalian harus hati-hati nih temen ya. Ini ada support pertama dan ini ada support kedua. Oke. Nah, ini yang kita dapat dari classic support nih yang ada di sini, dan ini yang kita dapat dari harmonic support atau Fibonacci. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu. Oke, kita lanjut untuk saham ESA. Oke, saham ESA nih coba kita perhatikan dulu nih Kak ya. Jadi untuk saham ESA ini kalau kita perhatikan teman-teman ya, ini sudah jebol daripada sideways-nya nih Kak ya. Ini sideways, coba deh kita perhatikan dulu deh ya. Sideways nih Kak, dia masuk lagi ke dalam sideways teman-teman ya. Nah, ya dia masuk lagi ke dalam sideways ya, berarti besar kemungkinan nih Kak roadmapnya ini kurang lebih nih Kak ya. Dia naik sampai sini lanjut turun lagi nih Kak. Karena masih bergerak di dalam trend sideways nih Kak ya. Nah, jadi ini kalian perhatikan nih untuk saham ESA nih Kak ya. Nih di area-area tersebut nih. Ya jelas Kak, ini mah bukan buat entry temen ya. Ini mau buat TP nih Kak sekarang untuk saham ESA nih. Jadi kalau misalkan kalian sudah masuk di bawah harga ya TP sekarang ya. Kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya Kak. Karena apa? Karena kalau misalkan dia naik nih, dia gagal jebol garis merah, lu bisa diseret lagi ke bawah ya. Karena ingat, dia ini masih berada di dalam kondisi sideways. Nah, kalian harus berhati-hati ya. Kalau kalian ada rencana mau masuk, jelas Kak jangan masuk temen ya. Kalau dia gagal jebol, ingat lu bisa diseret ke bawah, itu yang bahaya Kak. Oke, kita lanjut untuk saham PTRO. PTRO ini, nah kalian perhatikan ini sideways nih Kak ya. Jadi kita ubah lagi deh trading plan kita temennya. Di sini ada sideways. Nah, sideways ini apa? Ingat, pertukaran supply dan demand ya, atau fase penentu temen ya. Karena ini fase penentu, kalian nggak tahu Kak dia jebolnya kemana, ke bawah atau ke atas. Nah, maka dari itu kalau kalian tanya kepada saya bagaimana cara entry-nya ya, yang pertama nih ada agresif nih Kak sebenarnya ya. Agresif itu nih kalian perhatikan, dia jebol ke atas lu bisa masuk Kak ya. Base ini kan ada base nih, base nya jebol ke atas lu bisa masuk, stop lossnya bisa kalian setting di bawah base nya. Itu cara yang agresif. TP ya di resistance terdekat, contoh di sini Kak ya, nggak usah jauh-jauh TP nya ya. Itu cara yang agresif. Cara yang defensif, kalian bisa tunggu dia jebol dulu ke atas, dia koreksi, kalian bisa masuk. Nah, itu cara yang defensif. Seperti biasa, tunggu dia retest, itu cara yang paling aman ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Antam nih Kak. Untuk saham Antam ya, sesuai dengan planning kita teman-teman ya, dia juga masih ada potensi penurunan nih sampai ke area tersebut. Ini adalah area supply zone ya. Supply zone ini adalah area yang terdapat banyak penjual yang siap menjual barangnya. Jadi penjual tuh ngumpul di sini Kak ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi masih ada potensi penurunan sampai ke area support terdekatnya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Oke, kita lanjut untuk saham TPI. Nah, TPI ini ada base nih Kak ya. Ada base. Nah, jadi kalau misalkan base nya jebol, lu bisa masuk nih Kak sebenarnya ya. Stochasticnya juga kayaknya mau golden cross nih Kak, sudah mulai landai ya. Base nya jebol ke atas. Nah, bisa kalian eksekusi targetnya di sini Kak. Kenapa di sini temen ya? Maksimal, kayak saya bilang maksimal di sini nih ya. Karena ini rasio Fibonacci 382% Kak. Ya, nah tapi kalau misalkan nanti di perjalanan harga nih Kak ya, sudah muncul candle merah, langsung aja di-cut Kak. Tidak harus kena ya, langsung aja di-cut. Karena apa? Karena memang secara garis besarnya dia ini masih bergerak dalam trend bearish ya. Jadi planningnya ini ada dua nih Kak. Di sini nih ada area supply zone nih Kak ya. Jadi kalau misalkan base-nya jebolnya ke bawah ya, dia akan melanjutkan penurunannya Kak ya. Kalau misalkan base-nya jebol ke bawah. Nah, tapi kalau misalkan base-nya jebolnya ke atas Kak, nah ini kalian bisa manfaatin ya untuk traikan ya sampai sini Kak ya, maksimalnya ya, jangka pendeknya. Tapi tetap area akan ke bawah. Karena apa? Karena secara garis besar ya masih bearish Kak. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk saham Bumi temen ya. Untuk saham Bumi ya, sebenarnya planning saya nih masih sesuai temen ya. Dia masih bergerak di dalam trend bearish dan masih ada potensi penurunan nih Kak ya. Jadi kalian jangan FOMO nih Kak. Kalau candle hijau, ini juga candle hijau Kak, besoknya lanjut turun lagi, ini candle hijau. Nah, nanti kalian perhatikan lagi nih ya, merah lagi nggak nih? Kalau merah lagi ya memang temennya memang masih ada potensi penurunan, karena memang secara garis besarnya dia masih bearish Kak ya. Jadi kalian harus hati-hati, kalian jangan FOMO nih ngeliat candle hijau-hijau, wah ini kayaknya bakal naik nih. Nah, jangan FOMO temennya. Kalau kalian penasaran silahkan, tapi pakai stop lossnya. Oke, kita lanjut untuk saham Baik. Untuk saham Baik coba kita perhatikan. Nah, di sini kalian perhatikan baik-baik nih Kak. Di sini sudah ada divergen Kak ya. Di harganya naik tapi di stokastiknya turun. Nah, ini kan harus berhati-hati nih Kak. Ini adalah sinyal pembalikan sebuah tren Kak ya, kan harus berhati-hati. Ini adalah sinyal pembalikan sebuah tren. Di stokastiknya naik, di harga naik, ternyata di stokastik turun. Nah, sekarang kita lihat di daily time frame. Nah, maka dari itu, nah ini besar kemungkinan nih Kak, saham Baik ini akan
melawan penurunan dulu nih kak. Turunnya sampai mana coba kita bisa ukur nih kak di weekly time frame ya. Kalau kita ukur menggunakan ini nih temennya, wah ini ada pola double top juga nih, ada potensial dia membuat pola double top. Nah dia bisa turun, saya support ini deh minimalnya nih kak ya, paling jauh bisa sampai sini nih kak. Nah untuk saham baik, oke sekarang kita lihat di daily time frame. Nah jadi sebenarnya ini masih ada potensi penurunan nih kak sampai ke area tersebut ya. Untuk sekarang sih ya kita lihat aja dulu nanti teman-teman ya, karena kan ini di time frame besarnya bisa jadi ini teman-teman ya, dia naik, dia turun, dia naik dikit baru dia turun. Nah ya di time frame besarnya sudah ada divergen. Nah kalian harus hati-hati ya, kan harus waspada karena sewaktu-waktu kalian bisa diseret ke bawah. Nah kira-kira seperti itu. Oke kita lanjut lagi untuk saham JSMR. JSMR juga masih masuk ke dalam area Fibo-nya ini kak. Ya jadi pada inti dia masih bergerak bearish, dan selagi garis kuningnya tidak dijebol ke atas apapun itu, dia ini masih bergerak di dalam tren bearish teman ya. Jadi kalian harus berhati-hati untuk saham JSMR teman ya, kecenderungannya masih berpotensi dia akan melawan penurunan ya. Oke kita lanjut lagi untuk saham FAIR nih teman ya. Kalian perhatikan baik-baik nih, saham FAIR ini sedang menguji area supply zone nih kak ya. Supply zone kalian perhatikan, ketika harga mendekati area supply zone dia langsung terjadi ekor ya, artinya dia terjadi penolakan nih kak di area-area tersebut. Nah kalian harus berhati-hati teman ya. Memang stokastiknya sudah golden cross nih kak ya. Nah tapi nanti kalian perhatikan lagi deh untuk saham FAIR ini deh teman ya, atau nanti kita akan update lagi deh untuk saham FAIR ini. Oke kita lanjut lagi untuk saham FKTR nih teman ya. FKTR ini kalian perhatikan baik-baik nih kak ya. Dia ini sudah masuk dalam area Fibonacci dan masih sesuai dengan plan nih teman. Target penurunan masih ada di sini kak ya. Jadi kalian jangan terkecoh nih kak ngeliat candle hijau atau ekor panjang ya. Tetap temen ya, memang secara garis besarnya masih bearish ya, tetap kecenderungannya masih akan turun kak, kecuali temen di time frame besarnya udah berubah ya. Nah itu mau beda lagi. Kalau sekarang sih masih bearish ya. Kalau masih bearish, kalaupun dia naik ya naik, tapi kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja. Nah kira-kira seperti itu. Oke kita lanjut lagi untuk saham BUFA. Ingat BUFA ini ada pattern yang namanya falling wedge. Nah falling wedge ini memberikan dampak kenaikan sampai sini kak. Jadi cara entry ya tunggu dia jebol garis kuning ini, dia koreksi, kalian bisa sikat. Nah itu cara yang paling aman kak ya untuk saham BUFA. Oke kita lanjut lagi untuk saham KIJA. KIJA masih sideways temennya. Jadi ingat sideways ini apa? Adalah fase penentu ya. Nah jadi cara entry yang pertama ya retest kak, jebol ke atas, dia koreksi, kalian bisa masuk. Nah kalian tunggu situ ya teman-temannya, kalian bisa tunggu di area retestnya. Oke. Nah semoga kalian paham deh teman-teman. Jadi untuk video dan rekomendasi pagi hari ini cukup dulu deh kak, sampai di sini dulu deh teman-teman. Jadi kalian bisa tunggu di retest dulu nih ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke teman-teman ya, saya Rido Shihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.